Ngevlog bareng Slamet Daroyani Eskep Nurse. Kali ini kita akan ngobrol yang santai-santai aja. Oh gitu ya. Sebenarnya pakai bahasa Indonesia tapi gitu nih. Jadi? Sebenarnya kita nggak mau ngomongin masalah sambil makan kesehatan ya, sambil makan nggak apa-apa, kesehatan, keperawatan dan corona. Cuman saya mau bertanya sedikit mengenai pandangan Kang Daroy ini tentang gelar Eskep Nurse-nya. Kalau dokter kan, kalau sudah dapat nurse itu kan gelar profesi, sama seperti dokter gelar profesi. Tapi dokter kan ditaruh di depan, nurse juga bisa ditaruh di depan, NS. Cuman kalau dokter nggak pakai eskepnya lagi, hilang. Jadi dokter siapa? Dokter Slamet Daroyani. Seharusnya nurse Slamet Daroyani. Harusnya. Nggak perlu lagi eskep. Gimana menurut Kang Daroy? Ini baru pembukaannya aja, nanti kita masuk ke Pertanyaan berikutnya. Jadi itu kan paling inti. Sesuai dengan keputusan dari Kemenkes. Ya. Jadi memang saat ini memang kita masih menggunakan, kalau dia di perawat, kalau dia di lapangan, maksudnya di rumah sakit biasanya NS, CA, Eskep. Tapi kalau dia misalnya dosen biasanya nama lengkap juga Eskep Nurse kan gitu. Di ujung NS-nya malah gitu kan. Di belakang. Jadi nggak ada masalah ya. Walaupun sebetulnya berbeda. Sebenarnya kan itu kan hal yang sama tapi dibuat jadi berbeda. Berbeda rasa ya. Pada dasarnya ya kalau dibilang tidak ada masalah, salah juga sih sebetulnya, tidak ada masalah. Tentu masalah gelar itu ada masalah gitu, karena kan ada ada jenjang gitu kan. Kayak ada D3, S1, D1. Kalau dulu kan ada D1, D2, D3, S1, S2, S3 sampai sekarang. Tapi kalau masalah peletakan ya sejauh ini memang tidak terlalu jadi masalah. Jadi masalah. Oke, jadi fine aja. Fine aja. Yang penting kan di dalam melaksanakan tugasnya betul-betul bisa sesuai dengan tupoksi dan gelar gitu. Kalau kayak misalnya kayak Eskep Nurse gitu kan. Kenapa harus berbeda dari D3? Kalau D3 kan lebih banyak praktek gitu dalam menempuh ilmunya dalam masa kuliahnya kan. Seminggu praktek misalnya, seminggu teori gitu, seminggu praktek. Nah, kalau Eskep ini kan dia teori aja dulu sampai berapa tahun gitu. Kemudian nanti di semester akhir tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5, 6 itu mulai praktek tuh. Nah, kemudian 5, 6 ya. 5, 6 tuh masih bukan praktek rumah sakit belum ya, 5, 6. 7, 8. Karena 4 tahun. 7, 8 itu mulai praktik di rumah sakit. Nah, di situ mulai berbarengan aplikasinya antara kalau saya dulu kan waktu masih S1 itu pagi kita dinas di rumah sakit praktek, sore kita teorinya gitu. Ujiannya secara teoritis gitu, jadi melaporkan. Jadi dia harus betul-betul seimbang antara teori dan praktek. Analisanya harus betul-betul jalan. Nah, kemudian full prakteknya ya di profesi. Kalau di profesi teorinya tuh sudah bukan lagi berkurang, artinya tidak ada, malah hilang. Sudah tidak teori lagi kita. Kita langsung full praktek. Langsung istilahnya kayak profesional gitu di rumah sakit itu. Apa yang kita pelajari selama ini harus kita terapkan gitu. Itu kalau S1 tuh kenapa dia harus misalnya kenapa dikasih tindakan seperti ini, analisanya apa gitu. Kan artinya sudah dipikirkan sebab akibat gitu. Yang akan terjadi, maka harus dilakukan tindakan ini begitu. Kurang lebihnya begitu. Oke. Pada dasarnya sih setiap tindakan kita harus juga memikirkan sebab akibat sebetulnya. Harus analisa apakah tindakan ini tepat atau tidak. Jadi sebenarnya kalau di 3 kan memang dipersiapkan langsung bisa untuk bekerja di lapangan. Sedangkan kalau profesi itu harus dilengkapi dengan teori, lalu baru praktek. Jadi komponennya memang lebih lengkap ini profesi. Kurang lebihnya begitu. Nah, sekarang kita mulai masuk nih. Namanya kita kan di Danan Spok ini, nama kontennya ini Brol Ngobrol. Nah, di Brol Ngobrol tuh ada yang namanya dipilih. Nah, jadi Kang Daroy tinggal pilih aja salah satu dari 2 pertanyaan atau 2
pernyataan yang saya ajukan kepada Kang Daroy. Oke, ini yang pertama, Skintes Arya atau Dani FM? Skintes. Skintes. Kenapa Skintes? Ini dijelasin dulu ya, guys, atau penonton Danan Spok. Jadi Skintes Arya dan Dani FM adalah akun YouTube yang punya Dani FM itu punya beliau pribadi, sedangkan yang Skintes Arya dibentuk beberapa tim dan saya salah satunya. Kenapa Kang Daroy pilih Skintes Arya? Sebetulnya begini, kalau Dani FM kan belum banyak isi video yang diupload, kan belum banyak juga, belum terlalu menarik. Sedangkan Skintes Arya ini kan sekarang lagi berkembang, menggalakkan mempromosikan berbagai macam, salah satunya masalah objek wisata yang ada di Kabupaten Oku gitu. Dan memang saya tertarik sekali dengan konten-konten seperti ini. Kenapa tertariknya? Objek wisata itu adalah salah satu sumber ya pemasukan bagi daerah untuk APBD misalnya. Semakin bagus, semakin banyak objek wisata, maka perekonomian itu bisa ditunjang berkembang. Kenapa? Karena di tempat objek wisata itu, ini ke objek wisatanya dulu ya. Di objek wisata itu kan melahirkan rantai ekonomi gitu. Misalnya ada yang berjualan, ada yang beli gitu. Walaupun makanan-makanan yang sederhana, tapi walaupun kecil-kecil tapi biasanya lancar gitu ya. Nah, Skintes Arya ini kan dia mengeksplor objek wisata untuk bisa dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Oku. Betapa banyaknya objek wisata yang ada di wilayah Oku ini gitu. Yang memang pantas untuk dikunjungi, layak gitu kan. Nah, Skintes Arya ini memang kedepannya diharapkan bisa menjadi salah satu media yang bisa menunjukkan di mana wisata yang bagus, di mana wisata yang baik. Jadi perannya jelas ya, untuk masyarakat luas tuh jelas perannya. Ya. Membantu mempromosikan objek wisata. Oke. Tapi untuk Skintes Arya ke depan, selain objek wisata ini bakalan ada konten lain nggak selain objek wisata? Kalau mau ambil minum dulu, nggak apa-apa. Kemungkinan kan ada lah. Karena kan pada dasarnya kan objek sesuai dengan terbentuknya ini kan kita untuk memberikan keterangan. Artinya memberikan kalau kemarin kita angkat Skintes artinya untuk memberikan layak atau tidak layak untuk dikunjungi gitu, memberitahu kan. Nah, ke depan juga kita ada konten-konten lain yang sifatnya mungkin menghibur gitu. Layak atau tidak untuk ditonton, layak atau tidak untuk dinikmatin kan. Misalnya bisa saja nanti ada lagu-lagu atau bisa saja atau tentang seperti salah satu kemarin sudah ada tentang konten pembuatan bonsai ya. Pembuatan bonsai dan apa kan saja sudah di luar objek wisata ya. Apa saja yang bisa dibuat bonsai kan gitu, sudah itu kan. Kepikiran nggak mau buat konten yang tidak senonoh? kita kan orangnya baik, jadi baik kita ya orangnya. Kang Daroy ini orangnya baik berarti. Padahal saya enggak loh. Mang, minta minum di teko, Mang. Ayo minum. Itu yang aku isi. Nah, itu dipilih. Jadi jangan lupa subscribe juga Skintes Arya dan Dani FM. Jadilah. Tapi sebenarnya YouTube itu menurut Kang Daroy itu seperti apa YouTube? Nah, ini bagus sebetulnya pertanyaannya. Kalau dulu kan kita media sosial ini untuk memberitahu orang itu terbatas. Kalau kita nggak punya uang kan nggak bisa. Yeah. Dalam arti, misalnya kita harus membayar wartawan, harus bayar koran atau media-media lain. Untuk mempublikasikan apa yang harus dipublikasikan kan. Kalau sekarang nggak, YouTube kan bisa jadi salah satu media sosial yang bisa mempublikasikan tanpa biaya yang mahal gitu. Mahal ya. Dan cuman kuota berapa giga gitu. Intinya cuman kuota gitu kan, yang tidak terlalu, yang bisa dijangkau oleh setiap orang lah gitu. Sedangkan kuota juga kita nggak pakai, soalnya kita numpang wifi. Bisa saja sih. Nah itu keuntungannya gitu kan adanya YouTube ini. Berapa banyak orang yang terkenal karena
YouTube kan bikin konten, bikin sesuatu yang unik lah di YouTube kan, kemudian menjadi terkenal. Kayak gitu, YouTube tuh banyak manfaatnya. Jadi tergantung dari mana dari orangnya itu sendiri. Maksudnya misalnya kalau dia pengen baik ya bisa baik, kalau buruk ya bisa buruk. Menyebarkan yang buruk akan buruk, menyebarkan yang baik akan baik kan gitu. Tapi Kang Daroy mau terkenal? Tergantung dulu, kok terkenal karena keburukan enggak, terkenal dari Skintes Area atau konten Dani FM. Ya itu hanya bonus saja kalau misalnya suatu saat terkenal, ya alhamdulillah. Tapi yang pasti saat ini kan Skintes Area itu arahnya hanya objek wisata, membantu mempromosikan gitu kan. Supaya kita menjadi lebih berarti lah dalam kehidupan gitu. Kalau suatu saat kita bisa terkenal gitu, ya itu cuman bonus ya. Alhamdulillah maksudnya gitu. Soalnya gini, kalau saya sendiri YouTube itu banyak orang bikin YouTube untuk AdSense, pendapatan tambahan. Iya benar, AdSense itu cuma sekedar bonus. Iya. Yang paling penting untuk saya adalah Action. Ketika saya hari ini membuat videonya, 30 tahun yang akan datang, video yang hari ini akan sangat berkesan. Oh betul. Itu tujuan utama kalau dari saya membuat YouTube gitu. Ini berapa nih mie 2? 3.000. Tapi ini rekan kita yang satu ini, Abang Mini, nggak mau dia masuk di Skintes Area, cuman bagian rekaman aja dia. Makanya dipromosikan selalu saya buat itu 3+1. 3+1. Apa itu? 3 yang main, 1 yang kamera. Sebenarnya kan anggotanya kan 4 kita itu. Jadi kalau orang bertanya kok 3 gitu, 4, padahal yang selalu ada di kamera kan 3 ya. 3+1, 3 yang main, 1 yang kameramen. Tapi kita adalah sebuah tim. Oke. Padahal sebetulnya kalau dia tampak di kamera ya, teman kita ini pasti banyak yang like ya. Karena paling ganteng juga. Kalau kita kan sudah punya pendamping nih. Iya. Kalau dia kan belum. Nah mungkin dia takut menjaga perasaan pasangannya kali. Menjaga. Ada perasaan yang harus dijaga. Itu Pepe. Bermarek. Itu tadi dipilih. Sekarang kita ke seandainya. Ini Ubi. Seandainya seorang Slamet Daroyani Escape Nurse tidak menjadi Slamet Daroyani yang saat ini, akan jadi apa keinginannya? Paling di kebun kali ya. Dulu saya kan petani kopi. Jadi beberapa tahun berkecimpung di dunia pertanian ya, terutama masalah kopi. Jadi setiap hari ke kebun kopi itu. Mulai dari ngoret gulma atau rumput-rumput yang ada di bawah pohon kopi sampai pada panen. Itulah keseharian dari pagi sore gitu. Pagi maksudnya bukan pagi sore, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore setiap hari gitu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Kemudian ada sebuah motivasi ya, sebuah peristiwa yang kemudian menjadi titik balik arah saya menjadi berubah istilahnya profesi gitu. Sebenarnya dulu saya waktu tamat sekolah itu nggak kuliah sebetulnya kan. Beberapa tahun sempat pengangguran kan. Dalam arti pengangguran tadi ya cuma ngurus kebun kopi aja di situ kan bersama orang tua. Kemudian ada peristiwa itu kemudian merubah pola pikir, mental dan lain sebagainya sehingga menggerakkan saya harus kembali sekolah. Jadi akhirnya sekolah seperti itu. Cuman kayak gini Kang, maksud saya itu ketika Slamet Daroyani tidak dilahirkan seperti ini, seperti yang sudah dilewati dari awal lahir sampai sekarang, seandainya itu dihapuskan, harus kembali ke titik nol, akan ingin jadi apakah sesosok yang bukan Slamet Daroyani Escape Nurse ini? Politisi barangkali? Politisi? Ya boleh. Kenapa mau jadi politisi? Karena begini, saya sudah melihat banyak referensi kesuksesan daerah-daerah terpencil ya. Bantu. Oke. Tangan kirinya. Yang kemudian
justru malah menjadi kaya daerah-daerahnya. Ternyata dari pemimpinnya yang memang bijak gitu ya, yang bisa membuat terobosan yang dimanfaatkan itu sebetulnya apa yang ada di sekitar. Dalam arti kalau daerah misalnya di kampung saya tuh, di kampung saya tuh kan dilewati sungai yang banyak gitu, pegunungan. Di situ air ini kan banyak manfaatnya air katakan kan berbagai macam bisa kita manfaatkan. Contohnya bisa untuk kincir air. Nah, tapi memang kalau untuk kincir air di tempat saya itu kan, walaupun kampung dari dulu tidak pernah menjadi masalah. Itu banyak. Baik itu. Tidak pernah jadi masalah karena walaupun istilahnya zaman dulu kan PLN belum masuk tuh. Tapi di situ kita tuh sudah punya listrik gitu. Listrik yang bukan tidak menggunakan bahan bakar minyak tanah gitu. Sudah jarang pakai itu. Jadi kita pakai kincir air itu. Kincir air. Kalau di kita jadi itu kenapa ada kincir air? Karena inovasi dari pemerintah desa. Pemerintah desa. Ya. Nah, kemudian kayaknya ada ayam tuh. Ya, Om. Ada ayam di bawah. Belum. Kemudian ada pernah dengar nggak desa terkaya? Belum. Desa terkaya belum pernah. Ada. Desa ini kan kaya karena memanfaatkan air. Akhirnya kepala desanya itu mewajibkan setiap rumah itu minimal 1 kolam. Jadi kan budidaya ikan nih. Sedangkan kalau itu sendiri pemasaran ikan ini kan sangat tinggi, di mana-mana kan nggak ada yang nggak mau makan ikan lah. Hanya 1-2 orang lah yang tidak makan ikan gitu. Terutama kalau rumah-rumah makan pasti kan menggunakan ikan. Jadi setiap satu rumah minimal 1 kolam, kemudian dibimbing bagaimana cara pembudidayaan dan juga difasilitasi bagaimana cara pemasaran, kemana itu akan dipasarkan. Jadi itu menjadi roda ekonomi, dia manfaatkan. Kemudian air itu juga dimanfaatkan sebagai wahana wisata. Misalnya dia akan bikin kolam kayak yang tempo hari kita kunjungin ya, yang di channel kita. Itu kan dimanfaatkan untuk objek wisata. Semakin banyak orang yang berkunjung ke situ kan menjadi pemasukan kan. Seperti yang kita bahas awal tadi, bahwa objek wisata juga pemasok, penggerak ekonomi. Kemudian bisa memang untuk daerah persawahan kan gitu. Masih banyak lagi sebetulnya. Nah, itu yang istilahnya menjadi motivasi saya kalau misalnya saya harus dari nol lagi. Terjun ke politik misalnya gitu. Politik. Tapi kalau sekarang bisa nggak, mau nggak ini? Ada tujuan nggak untuk ke arah ke bagian politik? Belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Sekarang lagi asik. Itu tadi yang saya sampaikan andai-andai saja. Kalau saya kalau ini belum ada pikiran untuk ke arah sana. Planning lain ada sebenarnya. Kalau dulu kan saya mau minta masuk pondok sama orang tua. Tapi karena kita di desa itu kan saat itu ekonomi masih di bawah kan, jadi kita juga tidak tahu misalnya ada pondok yang bisa kita masukin dengan biaya yang bisa terjangkau gitu kan, yang minimal. Saya justru pengennya memperdalami, jadi pengen syariah gitu, misalnya kayak di pondok gitu. Memperdalam ilmu agama. Ilmu agama gitu. Gitu. Oke.